Nah, terus kalau misalnya udah rilis 16, dia udah URLLC sama MMTC ya. Jadi URLLC ini Ultra Reliable Low Latency Communication. Nah, kalau MMTC ini Massive Machine ya. Jadi kok kayak Ultra Reliable ini salah satu contoh aplikasinya itu kayak misalnya yang butuh low latency ya. Jadi low latency itu kayak misalkan gue belum lihat implikasi aplikasi secara nyata ya, tapi kalau baca-baca sih contohnya kayak nanti mobil nyetir sendiri itu loh. Nah, sekarang sih mobil nyetir sendiri udah ada ya, Tesla itu ya, tapi sayangnya dia baru, kayaknya sih ya, yang Tesla itu dia baru komunikasi di dia sendiri, belum komunikasi antar mobil ya. Jadi antara mobil satu, mobil dua tuh belum saling komunikasi, dia cuman self driving mobil dia sendiri terus ngelihat keadaan sekitar. Nah, kalau nanti yang udah ultra reliable low latency ini yang infonya ya, aku juga baru baca-baca di internet, itu nanti, jadi kalau respon manusia itu ya, jadi contohnya kita lagi naik motor nih, terus ngelihat ada batu tuh, nah itu refleksnya kita tuh sekitar 100 milisecond lah, baru refleks gitu ya. Tapi kalau yang nanti kedepannya itu yang udah 5G mobil itu, dia 10 milisecond itu udah refleks ya, jadi bahkan refleksnya mobil itu nanti kedepannya lebih canggih daripada manusia ya, gawat juga ya. Bagusnya sih emang lebih safety ya, jadi mungkin kayak kecelakaan itu bakal terhindar ya. Nah, tapi nggak tahu juga kedepannya apakah antar posisi-posisi kayak driver itu masih kepake atau enggak ya. Contoh kayak tim kita DT kan masih pakai driver ya. Terus kita naik bus Transjakarta tuh masih ada drivernya. Nah, nanti kalau kedepannya aku juga kurang tahu apakah drivernya remote dari rumah tuh kayak kita gini ya, remote ya, nah kendaliin bus Transjakarta tuh asik juga ya, atau nanti emang udah pure dia mobility sendiri. Terus contohnya juga kayak yang di rumah sakit ya, jadi operasi jarak jauh ya, itu agak ngeri juga tuh, misalnya pasiennya ada di Surabaya misalnya, dokternya ada di Jakarta, nah itu ntar ada alatnya tuh, dia kayak ngeremot gitu, ngeremot tapi orang operasi ya, ngeri juga ya. Jadi lu dioperasi sama robot yang diremot sama dokter. Mungkin awal-awal agak ngeri ya, tapi nggak tahu ya ke depannya ya. Kalau mungkin kalau udah biasa ya orang biasa lah ya. Jadi ke depannya tuh saking dia low latency, jadi kita klik apa tuh responnya cepet tuh. Set. Nah, bahkan yang untuk mobility ya, contohnya kayak yang tadi ya, mobil itu lebih cepat dari refleks manusia, itu ngeri juga ya. Tapi bagusnya emang nanti keamanannya lebih bagus ya. Harapannya kayak angka kecelakaan turun gitu itu. Nah, ini yang massive machine nih, massive machine ya kurang lebih sama kayak NB-IoT ya. Jadi misalkan ya mungkin kedepannya makin banyak device yang pakai massive machine ya. Contoh kalau di pertanian itu yang lagi di trial di mana ya kemarin. Jadi kalau teman-teman follow IG-nya Huawei for Indonesia tuh kemarin ada videonya tuh, dia lagi trial di mana? Aduh, gue lupa nama negaranya. Ntar gue kasih lihat videonya aja kali ya. Mana ya video, di mana tuh ya kemarin? Nah, itu udah gue kirim ke grup ya. Infonya DT hilang ya Pak, di 5G Pak? Oh enggak, kalau DT mah tetap kepake kok. Katanya pakai drone Pak. Oh gitu, infonya begitu. Oh, ya bisa jadi sih. Loh, kalau nggak salah dia punya antenanya deket-deket ya Pak? Yang 5G-nya. Nah, kalau soal antena kurang tahu ya. Maksudnya dekat-dekat gimana tuh Om? Gua jauh dari 1 kilo nggak salah instalasinya Pak.
sih sempat Oh iya, baca. Ah, karena coveragenya gede-gede. Karena dia frekuensinya kecil-kecil. Nah, ah, ini ah. contohnya nanti yang MMTTC itu ya, Massive Machine itu, implementnya buat contohnya di pertanian ya. Jadi kita udah ngeset jam sekian ngasih pupuk, terus nanti jam sekian itu drone-nya itu bakal laporan pertumbuhan segini, ininya segini, nah, kayak gitu gitulah contohnya. Nah, nanti bisa lihat tuh di link yang tadi aku share ya. Yang di Tanikon ya Pak, Switzerland. Iya, di itu. Betul. Nah, oke. Kurang lebih implementasinya kayak gitu ya. Tapi sekarang masih fokus ke mobile broadband. Ini sama ya, kayak tadi ya. Awal 2017 yang dikembangin ini, tapi sampai sekarang nih R16 ini belum komplit sama sampai MMTC ya. Jadi belum terlalu masif ya. Masih dikembangin lah ibaratnya. Nah, ini band-band yang ada di 5G ya. Ada millimeter wave, ada C-band. Nah, ini makin gede. Nah, jadi kalau millimeter wave itu dia bandnya band paling tinggi ya. Drawbacknya ya kayak tadi Om Richard bilang, coveragenya kecil-kecil, otomatis setnya makin makin rapat-rapat ya millimeter wave ini. Terus kalau yang band kecil-kecilnya itu yang buat coverage tuh ada kayak yang di sama ya 900, 1400, 1800. Nah, yang di C-band ini sih masih digunain buat satelit ya setauku ya. Jadi nggak tahu lah, nanti tergantung peraturan pemerintahnya ya. Ya, ada kemungkinan nggak Pak tuh untuk URLLC-nya itu diterapin dalam sistem salary payment Pak? Jadi nggak ada sensitivitasnya bisa 10 per detik itu Pak. Gimana? Eh, bagus juga sih Pak kalau URLLC-nya itu diterapin untuk sistem payment Pak, untuk salary. Buat Jadi kan sistem apa? dia untuk payment system salary. Hah? Nah, jadi kepekaannya bisa 10 detik sebelum gajian udah keluar duluan Pak. Oh, bisa aja itu. Siap. Tapi kalau ada potongan juga sebelum itu juga udah dipotong ya Aman biasanya. Pak. Orang susah kami Pak. Kan inline biasanya kan. Makin Ah, cepet ngasih, ntar kalau ada potongan makin cepet dia potong. iya. Dari tadi serius Pak, keringetan dengernya, deg-degan Pak. Nah, ini cepet aja ya. Ini kurang lebih yang frekuensi yang bakal digunain lumayan banyak lah. Intinya Banyak tergantung sistem pemerintah. Nanti bakal lebih apa ya? Bakal lebih harus nginget nih. Jadi kalau misalnya dibilang N34, oh berarti standarnya kayak gini. Nah, ini ntar ada supplementary uplink carrier, ada uplink dan downlink decoupling. Ini kayak CA-nya lah. Nah, ini kurang lebih yang lagi dikembangin ya di berbagai negara, beda standar lah. Ini juga seharusnya 2020 udah banyak yang komersial, tapi aku belum tahu info update-nya nih. Nah, ini yang kalau kayak chipset sama terminalnya ya, infonya sih udah hampir semua merek ya. Semua merek ngeluarin ya. Kalau dulu awal-awal itu dia pakainya CPE ya. Jadi kayak orbitnya Telkomsel, kotakan satu gitu, dia nerima 5G, terus nanti dia transmit lagi kayak modem lah ibaratnya. Tapi kalau sekarang HP-nya udah banyak yang ngeluarin ya. Kecuali keluarga iPhone belum ngeluarin ya. Baru yang Android doang. Ini chipsetnya Qualcomm, Hislicon. Nah, buat di Telco sendiri makin banyak nanti kedepannya 5G berarti makin banyak device yang terkoneksi ya. Yang mungkin rice cooker kita, terus apa ya, sistem keamanan rumah. Nah, itu kan nanti bakal pakai 5G juga tuh. Semuanya udah otomatis ya. Nyampe rumah nasi udah masak sendiri gitu gitulah. Nah, ini standarnya ada VR, mobile video, mobile broadband, connectivity vehicle. Nah, ini ya. Connective vehicle. Oh, malah bukan 10 milisecond, 1,5 milisecond loh. Lebih gawat lagi, lebih cepat lagi ya. Nah, ini industrial control, contohnya yang rumah sakit tadi ya, pakai robot itu ya, operasi pakai robot jarak jauh ya. Nah, ini requirement-nya ya, jadi FTP-nya harus 1,5 milisecond. Harus 1 milisecond. Kayaknya kurang satu lagi tuh Pak, ada Nah, instalasi chip juga kayaknya, infonya ke human.
Oh iya, No, buat apaan ditanemin? ya buat itu ada pengertian antara tools yang Bapak jelaskan di depan kita ini sekarang sama apa owner atau user gitu. Jadi orang ditanemin chip itu? Infonya gitu sih Pak. Jadi setiap tools itu udah tahu bahwa usernya kita gitu loh. Dan untuk Oh, gitu sih. Cuma baca-baca sih Pak. boleh Om share linknya itu Om? Lumayan itu ntar buat baca-baca. Siapa? Nah, ini udah mulai ribet-ribet lah ya. Iya. Awal-awal pengembangannya nanti ada non standalone sama standalone. Jadi kalau gampangnya itu non standalone itu dia core-nya masih jadi satu lah sama 4G ya, masih numpang lah awal-awal pengembangan. Tapi kalau udah standalone dia udah punya core sendiri ibaratnya. User plane sama control plane-nya udah direct lah. Gampangnya kayak gitu. Ini tadi penjelasan detailnya. Ini masih non standalone ya. Jadi EPC itu nama core-nya ya. Nah, nanti di 5G itu namanya NR ya, New Radio ya. Kalau di sekarang kan LTE. Terus ada UMTS. Nah, nanti ini NR dia, New Radio. 5G NR New Radio. Nah, ini sama ya. Nah, ini kayak CA lah kurang lebihnya. Jadi kalau ada bisa di coupling ya antara kayak CA tadi ya kurang lebihnya. Nah, dia karena frekuensinya kecil-kecil, jadi kan ada keterbatasan di uplink ya. Makanya nanti dia bisa pakai SUL. Jadi mungkin nanti operator ada nyediain satu frekuensi sendiri buat SUL ya, buat uplinknya itu, biar dia uplinknya nggak terbatas. Karena uplink average biasanya lebih kecil daripada downlink ya. Jadi ada namanya nanti supplementary uplink carrier. Jadi biar connectivity-nya bagus, user tetap bisa terkonektiviti sama BTS, nanti si operator tuh nyediain satu band sendiri sebagai band SUL ini ya. Jadi biar coverage uplink-nya tetap terjaga. Jadi yang kuning ini dianggapnya downlink, yang hijau ini uplink ya. Karena uplinknya terbatas, diodak sini itu udah nggak bisa komunikasi. Nah, makanya nanti ada satu frekuensi sendiri yang SUL ini yang dia bisa dipakai, jadi biar tetap continuous lah ibaratnya. Ini nanti kalau kanal-kanal ini bisa dibaca sendiri ya, rada ruwet ya. Nah, ini juga sama nih kayak terkait chest fallback ya. Jadi kalau misalnya dia udah ada volte, dia chest fallback-nya ke volte dulu, tapi kalau nggak ada dia ke 2G sama 3G. Ini cuma beda standar aja nih. Ya, ini plus minusnya ya. Jadi kalau di volte itu kan ada 4G ya. Jadi kalau misalnya dia chest fallback-nya bisa ke volte, bisa ke 2G 3G. Tapi kalau misalnya udah diaktifin VNR, VNR ini kayak volte-nya di 4G, tapi ini adanya di 5G. Namanya VNR. Jadi dia chest otomatis voice-nya di VNR dulu, tapi kalau nggak dapat coverage-nya dia bakal ke volte, kalau nggak dapat lagi ke 2G 3G. Nah, terkait VoLTE nanti Om Idam minggu depan ya Om Idam. Gimana Om Idam? Setuju. Om Jaya aja Om yang ngerain teori Om. Ya, jadi udah lah ya, cepet aja ya, ini masih yang arsitektur. Ini istilah-istilahnya ya, DC sama kayak dual connection. MRDC, multi-rate dual connectivity. MI node B, ada master I node B, ada secondary I node B-nya. Ini ada SGDNB. Terus nih sama ya, kayak tadi CA ya, ada P-cell, ada PSL, ada master cell group, secondary cell group. Ini udah pusing-pusing lah. Ntar kalau mau baca silahkan baca, akhir slide-nya aja. Nah, karena udah jam makan ya, kalau baca begini bawaannya tambah pusing ya. Nah, ini kurang lebih KPI-nya sama, ada availability, traffic, interference, access, retain ya. Nah,
Nah itulah kalau di telco itu kita harus up to date teknologi ya kalau mau survive ya. Kalau misalnya kita tetap di 2G terus atau di 3G terus nanti lama-lama bisa ketinggalan teknologi, bisa gawat juga ya. Jadi harus ikutan lari ibaratnya. Oke paling dari aku itu aja. Kira-kira ada yang ditanya nggak Om? Nah kalau dari aku sendiri lihatnya ke depannya malah lowongan semakin banyak ya harusnya ya. Karena yang sebelumnya kita bisnisnya cuman terkait data, voice, ini nanti bisa ke, mungkin nanti kita kerjanya bisa di Toyota ya, tapi megang terkait device 5G-nya. Atau bisa juga di Miyako mungkin ya, Miyako, terus mana lagi merek-merek lokal, Osmos ya, mungkin bisa juga ya. Karena nanti semuanya terintegrasi sama yang 5G itu. Jadi yang Panji mau ke kosan nyalain AC dulu dari jauh di remote aja tak udah nyala AC, jadi udah masuk ruangan udah adem ya. Jadi kalau aku melihat sih kedepannya makin banyak harusnya ya lowongannya ya. Kalau untuk telkonya sendiri ya. Tapi yang untuk di sektor non telko, nah itu yang nggak tahu tuh, contoh kayak driver, terus mungkin nggak tahu merica bener juga ya, DT mungkin nanti nggak perlu orang ya, tinggal jalanin aja drone thread, jalan terus. Itu kan udah ada Pak, sampelnya di gambar Bapak tadi. Drone-nya harus udah canggih ya, karena kalau enggak nanti nabrak tiang listrik, spanduk, nah ya, banyak spanduk tuh. Itu Pak yang apa, Nah, sensitivitas 1,5 milisecond itu Pak. Udah nggak tahu lah ya ke depannya gimana.